Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Mega Putri Utami dengan NIM akhir 056, Lady Agustina Putri dengan NIM akhir 073, Muhammad Fajar Rozik Asari dengan NIM akhir 074. Di sini kami akan menyelesaikan tugas mata kuliah perpajakan. Dosen pengampu beliau Bapak Fathur Rahman Al-Banjari SEME. Kami dari kelas manajemen zakat dan wakaf 5B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Di sini kelompok kami akan membahas mengenai PPh pasal 23. Baik, untuk lebih lanjutnya akan saya jelaskan sendiri. Di sini saya Lady Agustina Putri dengan NIM akhir 073 akan menjelaskan mengenai pemotongan PPh. Yang pertama, pihak-pihak yang termasuk pemotong PPh pasal 23 yaitu badan pemerintah, yang kedua subjek pajak badan dalam negeri, yang ketiga penyelenggara kegiatan, yang keempat bentuk usaha tetap, yang kelima perwakilan perusahaan di luar negeri lainnya, dan yang keenam orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri tertentu yang sudah ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai pemotong PPh pasal 23, yaitu terdiri dari apa saja? Yang pertama ada akuntan, yang kedua ada arsitek, yang ketiga ada dokter, yang keempat ada notaris, yang keempat ada pejabat pembuat akta tanah atau bisa disebut dengan PPAT, kecuali dalam hal ini yaitu camat, pengacara, konsultan yang melakukan pekerjaan bebas, dan orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran sewa. Materi yang ketiga ada penghasilan yang dikenakan PPh pasal 23. Penghasilan yang dikenakan PPh pasal 23 sesuai dengan pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 8, yaitu yang pertama ada dividen. Apa sih yang dimaksud dengan dividen? Dividen adalah pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya jumlah saham yang dimiliki. Yang kedua ada bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Yang ketiga ada royalti. Apa yang dimaksud dengan royalti? Royalti adalah imbalan yang diberikan untuk penggunaan hak atas paten. Yang keempat ada hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya. Selain yang telah dipotong pajak penghasilan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri, orang pribadi yang berasal dari penyelenggara kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Perbedaannya, penghasilan berupa hadiah dan penghargaan yang dipotong PPh pada pasal 21 dengan yang di pasal PPh pasal 23 adalah untuk PPh pasal 23 wajib pajaknya bisa wajib pajak dalam negeri orang pribadi maupun wajib pajak dalam negeri badan. Tetapi untuk PPh pasal 21 wajib pajaknya adalah wajib pajak dalam negeri orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 huruf E Undang-Undang PPh. Yang kelima ada sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali dalam hal ini ya, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan harta yang telah dikenai pajak tersebut. Hal ini juga sudah diatur dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh. Yang keenam ada imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa komunikasi, dan jasa lain. Selain jasa yang telah dipotong, pajak penghasilan sebagaimana yang sudah dimaksud juga dalam pasal 21 Undang-Undang PPh.
Yang keempat, ada penghasilan yang dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 23. Sesuai dengan pasal 23 ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, penghasilan yang dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 23 yaitu yang pertama ada penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Yang kedua, ada sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan sewa guna usaha dengan hak opsi. Yang ketiga, ada dividen atau bagi laba yang diterima atau diperoleh dari perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Dari penyertaan modal pada badan usaha yang dilakukan dan bertempat kedudukan di Indonesia ada beberapa syarat, yaitu yang pertama, dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. Dan yang kedua, bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikannya saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah adalah 25% dari jumlah modal yang disetor. Yang kelima, ada sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Yang keenam, ada penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman atau pembiayaan. Badan usaha yang dimaksud di sini adalah perusahaan pembiayaan yang telah mendapat izin dari Menteri Keuangan seperti BUMN atau BUMD yang khusus memberikan pembiayaan kepada usaha mikro kecil, menengah dan koperasi atau UMKM, termasuk perseroan terbatas atau PT, permodalan nasional madani. Penghasilan yang dimaksud adalah imbalan yang diberikan atas penyaluran, pinjaman atau pembiayaan termasuk pembiayaan syariah. Baik, di sini saya sudah selesai menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya kepada Mbak Mega Putri Utami. Waktu dan tempat saya persilahkan. Untuk selanjutnya, saya Mega Putri Utami akan melanjutkan untuk materi yang kelima, menghitung PPh 23 tarif dan DPP. PPh pasal 23 dihitung dengan mengalihkan tarif dan jumlah bruto penghasilan yang diformulasikan sebagai berikut. PPh pasal 23 sama dengan tarif dikali dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak sama dengan jumlah bruto penghasilan. Kemudian untuk tarif, yang pertama ada tarif 15%, yaitu dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, dividen. Dividen yang dikenakan pajak adalah dividen yang diterima oleh orang pribadi, yayasan, CV, firma, dan kongsi. Yang kedua, bunga. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Yang ketiga, royalti. Royalti yang dimaksud dapat berupa hak pengarang, paten, merek dagang, ilmu pengetahuan, dan hak atas alat industri. Yang keempat, hadiah, bonus, dan penghargaan lain yang tidak dipotong PPh pasal 21. Untuk yang kedua, ada tarif 2%. Dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan atau bangunan. Yang kedua, imbalan jasa yang tidak dipotong PPh pasal 21 seperti imbalan yang sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan. Yang ketiga, untuk yang tidak ber-NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh pasal 23. Untuk yang selanjutnya yaitu dasar pengenaan pajak atau DPP. Dasar pengenaan pajak atau DPP dalam PPh pasal 23 adalah jumlah bruto penghasilan. Jumlah bruto penghasilan adalah seluruh jumlah penghasilan yang disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo dengan pemotong pajak yang seperti badan pemerintahan, penyelenggaraan kegiatan, subjek pajak dalam negeri, BAUT, atau bentuk usaha tetap, perwakilan usaha luar negeri, dan OP yaitu orang pribadi yang ditunjukkan oleh DJP yang disebut Direktur Jenderal Pajak. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14
PMK 03 2015, jumlah bruto imbalan jasa lain tidak termasuk pajak pertambahan nilai. Selain itu, jumlah bruto untuk imbalan lain ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, untuk jasa catering. Dan untuk yang kedua, untuk jasa selain jasa catering seperti pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, pembayaran kepada penyedia jasa atas pengadaan atau pembelian barang, pembayaran kepada pihak ketiga yang dibayarkan melalui penyedia jasa. Untuk selanjutnya, materi yang keenam yaitu saat terutang PPh 23. Dengan demikian, maka saat terutang PPh pasal 23 menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yaitu yang pertama saat dibayarkan atau cash basis, yang kedua saat disediakan untuk dibayarkan atau dapat berupa cadangan untuk dibayar, yang ketiga saat jatuh tempo pembayaran atau saat terutang disebut accrued income. Jadi, pajak penghasilan pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Untuk selanjutnya, materi yang ketujuh yaitu tata cara pemungutan dan pemotongan PPh 23. Yang pertama, pemungutan. Pemungutan pajak penghasilan pasal 23 merupakan proses transaksi wajib pajak agar utang pajak berada dalam jumlah seminimal mungkin tetapi masih dalam ruang lingkup peraturan perpajakan dengan tujuan untuk mengoptimalkan perolehan laba serta efisiensi pembayaran pajak dapat tercapai. Wajib pajak pemungutan PPh pasal 23 yang ditetapkan dalam pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah yang pertama, A. Badan pemerintahan, B. Subjek pajak badan dalam negeri, C. Penyelenggaraan kegiatan, D. Bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, E. Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri dapat ditujukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Khusus wajib pajak, orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemungutan PPh pasal 23 diperlukan surat penunjukan oleh Kepala KPP tempat terdaftar dan hanya untuk transaksi persewaan tanah dan bangunan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP 50 PJ 1994 tentang penunjukan wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu sebagai pemotongan PPh pasal 23. Selanjutnya, untuk pemotongan, tahap dan cara pemotongan PPh pasal 23 sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan ada sebagai berikut. Yang pertama, mencari dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak tersebut dapat diketahui dari faktur pajak maupun dari jumlah bruto. Jumlah bruto yang dimaksud adalah jumlah kotor, pendapatan sewa atau jasa dari penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 23 serta jumlah kotor dari hadiah. Yang kedua, mencari pajak terutang. Tarif pemotongan PPh pasal 23 adalah 2% atau 15% dikalikan dengan dasar pengenaan pajak atau jumlah bruto. Apabila rekanan tidak memiliki NPWP, maka akan dikenal atau dipotong tarif lebih tinggi sebesar 100%. Yang ketiga, pembuatan bukti potong PPh pasal 23. Bendahara pengeluaran membantu membuat bukti potong PPh pasal 23, kemudian memberikan bukti potong tersebut kepada wajib pajak orang pribadi atau badan yang telah dipotong PPh pasal 23. Yang keempat, pembuatan daftar bukti potong PPh pasal 23 pemotong pajak dan bendahara pengeluaran membuat daftar bukti potong untuk memudahkan dalam menjumlah pajak yang harus dibayarkan. Daftar bukti potong berisikan daftar nama penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 23, NPWP, nomor bukti pemotongan, nilai objek pajak dan PPh yang dipotong, jumlah PPh pasal 23. Terima kasih atas pemaparan materinya kepada Mbak Mega Putri Utami. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya, kepadanya Muhammad Fajar Rozik Asari. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fajar Rozik Asari akan menjelaskan tentang menghitung PPh pasal 23. Baik, PPh dihitung dengan menggunakan tarif dan jumlah bruto penghasilan dengan menggunakan rumus tarif kali dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak sama dengan bruto penghasilan. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Mega tadi, sedikit saya ulangi ya. Jadi, tarif PPh pasal 23 itu ada dua, yaitu tarif 15% dan 2%.
yang tarif 15% dikenakan atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, hadiah, bonus, dan penghargaan lain yang tidak dipotong PPh pasal 21. Dan yang tarif 2% dikenakan atas penghasilan berupa sewa dan imbalan jasa yang tidak dipotong PPh pasal 21. Nah, langsung saja di sini ada contoh PT Insan Media Print adalah perusahaan yang bergerak di bidang penerbitan buku dan percetakan. Perusahaan ini melakukan sejumlah pembayaran yang terkait dengan PPh pasal 23 kepada beberapa pihak dengan rincian pembayaran terhadap royalti 3 orang penulis, yaitu Damayanti dengan NPWP tersebut, Nurmadiana dengan NPWP tersebut, dan Azahra yang belum memiliki NPWP. Royalti yang diberikan kepada Darmayanti sebesar 25 juta, royalti untuk Nurmadiana sebesar 10 juta, dan royalti untuk Azahra sebesar 5 juta. Jadi, perhitungan pajak penghasilan untuk PT Insan Media Print adalah sebagai berikut. Untuk pembayaran royalti kepada penulis, Damayanti 15% dikali 25 juta sama dengan 3.750. Nurmadiana 15% kali 10 juta sama dengan 1,5 juta. Azahra 15% kali 5 juta sama dengan 750.000. Karena Azahra masih belum memiliki NPWP, maka dikenakan tambahan PPh sebesar 100% dengan nominal 100% kali 750.000 sama dengan 750.000. Dengan demikian, Azahra akan terkena pemotongan sebesar 750.000 plus 750.000, yaitu 1,5 juta dengan menggunakan pemotongan PPh pasal 23. Penulis akan mendapatkan hasil bukti pemotongan. Nah, dan selanjutnya ada surat pemberitahuan masa dan bukti pemotongan. Surat pemberitahuan masa dan bukti pemotongan berisi 4 poin, yaitu bagian pertama berisi identitas pemungut pajak berupa NPWP, nama, dan alamat. Bagian kedua berisi objek pajak berupa badan usaha industri, penjualan barang yang tergolong sangat mewah, pembelian barang oleh bendaharawan, nilai impor bank devisa, hasil lelang, penjualan migas oleh Pertamina atau badan usaha selain Pertamina. Kemudian bagian ketiga ada lampiran, dan bagian keempat ada pernyataan dan tanda tangan. Sekian yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang bisa kelompok kami sampaikan untuk materinya. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Jika kelompok kami belum mampu menjawabnya, maka akan kami diskusikan dengan beliau Bapak Fathur Rahman. Untuk itu, saya mohon like, subscribe, dan komen di YouTube kami. Sekian dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10. Turun aku. Mau presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok